Mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk kita bisa tahu bagaimana cara untuk mengatur dan membangun perusahaan dengan tenaga kerja yang baik. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, dan manajer, juga sebagai tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi. Seleksi karyawan. Dalam aspek ini, manajemen sumber daya manusia biasanya mengalami permasalahan dalam mencari karyawan yang terampil. Yang kedua yaitu aspek pengembangan kemampuan. Dalam aspek ini, manajemen sumber daya manusia biasanya mengalami kesulitan dalam melatih dan meningkatkan kemampuan karyawan. Yang ketiga yaitu aspek kepemimpinan. Dalam aspek ini, manajemen sumber daya manusia biasanya mengalami kesulitan dalam mengarahkan dan mengendalikan karyawan serta kompensasi upah dan gaji. Aspek yang terakhir yaitu aspek penilaian prestasi kerja. Dalam aspek ini, manajemen sumber daya manusia biasanya mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran atau standar prestasi kerja, membuat alat ukur prestasi kerja yang mudah untuk diterapkan, serta menentukan bagaimana cara menilai para karyawan. Adapun strategi pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada mereka. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan. Perlindungan terhadap tenaga kerja adalah hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan. Langkah awal dari sebuah perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pemberi tenaga kerja, pelaksanaan hak dan kewajiban pun menjadi titik tumpu dalam hal ini. Diperlukannya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa pemberlakuan pembedaan terhadap ras, jenis, dan kelamin. Pemberlakuan hal yang sama terhadap penyandang cacat dan kewajiban pemberian hak dan kewajiban yang berwujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Cara manajemen dalam mengatasi gangguan atau stres kerja pada karyawan, diantaranya yang pertama, manajemen harus menciptakan suasana kerja yang nyaman untuk para karyawan sehingga para karyawan senang dan betah berada di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu manajemen tidak memberikan tugas tambahan di luar pekerjaan karyawan agar karyawan tidak merasa terbebani yang akhirnya akan menimbulkan stres kerja. Yang selanjutnya yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan atas kerja kerasnya. Penghargaan ini tidak selalu berupa materi atau uang. Pujian dan ucapan terima kasih pun sudah termasuk ke dalam penghargaan. Hal ini memungkinkan karyawan bekerja lebih baik dan lebih bersemangat. Perusahaan harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kreativitas melalui ide-ide baru karyawan. Pentingnya menghargai dan mendengarkan ide-ide dan gagasan karyawan akan memberikan kesan jika karyawan di perusahaan merupakan bagian dari perubahan yang ada di perusahaan. Dengan begitu, karyawan akan semakin giat. Motivasi menurut Mark Toyo. Motivasi pada dasarnya adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan yang kita inginkan. Dengan kata lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Dalam sebuah perusahaan, peran tenaga kerja sangatlah vital. Perlu cara tersendiri untuk mengelolanya, sehingga kontribusi mereka bisa optimal. Gerak roda perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran manusia, termasuk yang berperan sebagai tenaga kerja atau karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, pihak pengelola atau pimpinan perusahaan tidak bisa seenaknya main atur atau main awasi saja, tanpa memperhatikan nilai serta watak kemanusiaannya. Dengan demikian, kegiatan pengendalian itu mesti dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak merusak hakikat hubungan antar manusia yang sebenar-benarnya.